Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aslamia Irjapasa, nomor absen 24 dari 2 PBBO. Nah, di sini pada part ini saya akan belajar mengenai kriteria investasi pada kelayakan bisnis khususnya pada usaha yang sudah saya kunjungi sebelumnya, yaitu Greenhouse Varias Farm, yang komoditasnya merupakan selada merah. Hmm, Nah, di sini langsung saja ada rincian. Di rincian ini di kolom A ada pemasukan, di B ada pengeluaran, selanjutnya di C ada keuntungan. Nah, pada pemasukan ini isinya adalah hasil hasil penjumlahan yang terdiri dari jumlah panen, harga panen, dan nilai sisa. Jadi ini merupakan eh, penambahan dari sini, dari jumlah panen, harga panen, dan nilai sisa. Di sini totalnya itu jadi Rp59.400.000. Selanjutnya ada juga di sini rincian yaitu satuan umur bisnis di sini menggunakan 5 tahun dimulai dari tahun ke-0. Nah, di sini diperlukan tahun ke-0 itu untuk sebagai tanda pada penanaman investasi awal di tahun ke-0. Selanjutnya, untuk hasil penjualan ini diperoleh dari sebelumnya ini. Jadi, bisa langsung hasil penjualan ini bisa sama dengan jumlah panen dikali dengan harga panen. Sama dengan jumlah panen langsung aja ini bisa di selanjutnya untuk pengeluaran ada investasi biaya variabel, ini ada tenaga kerja harian lepas untuk kegiatan dari awal, serta juga ada material. Nah, selanjutnya kita mulai dari biaya investasi di tahun ke-0. Di sini biaya investasi di tahun ke-0 ini berasal dari, nah ini. Jadi sama dengan total biaya investasi per tahun. Selanjutnya biaya variabel ini ada beberapa komponen. Ini ada tenaga kerja harian lepas dan lain-lain. Seterusnya ada material. Mulai dari tahun pertama ini biaya variabel kita asumsikan pada tahun ke-0 ini belum ada produksi sehingga tidak ada biaya variabel. Nah, ini biaya variabel ini pada tahun pertama bisa dilihat ini menghitungnya dari sama dengan dulu buka kurung dari ini kurung sama dengan sum sama dengan sum kurung dari sini sampai ke nah,
Ini maksudnya. Ini sama dengan sum. Nah, ini bisa langsung aja ditarik hasilnya. Selanjutnya, eh, biaya variabel. Selanjutnya ada biaya tetap. Nah, biaya tetap ini juga merupakan penjumlahan dari ini. Nah, selanjutnya setelah biaya tetap ada total biaya variabel. Nah, di sini totalnya ini bisa sama dengan sum dimulai dari tahun ke-0 sampai tahun ke-5. Selanjutnya langsung saja ke keuntungan. Jadi keuntungan ini merupakan pemasukan dikurangi pengeluaran. Nah, pengeluaran itu penjumlahan dari investasi, biaya variabel, dan biaya tetap. Jadi di sini kita langsung ke keuntungan. Keuntungan merupakan pemasukan dikurangi pengeluaran. Sama dengan pemasukan ini dikurangi pengeluaran. Sebentar ya. Selanjutnya, di kriteria investasi ini ada beberapa yang digunakan. Yang pertama ini asumsi menggunakan diskon faktor sebesar 10%. Jadi pengembaliannya ini selama 5 tahun diasumsikan dengan diskon faktor 10%. Langsung saja yang pertama, untuk tahun pertama ini kita langsung ke rumusnya ini sama dengan 1 per buka kurung 1 plus ini C10 yaitu 10% dipangkatkan dengan E5. E5 ini adalah ini tahun ke-0. Lalu ditemukan bahwa jumlahnya 1 dan langsung tarik ke. Nah, selanjutnya untuk PV penerimaan. PV penerimaan ini sama dengan DF dikali pemasukan. Nah, selanjutnya bisa ke sama dengan DF dikali pemasukan. Selanjutnya untuk PV biaya. Ini dapat dari diskon faktor dikali pengeluaran. Nah, dengan diskon faktor maksudnya ini diskon faktor dikali pengeluaran. Selanjutnya untuk PV keuntungan.
Untuk PV keuntungan ini, diskon faktor dikali dengan keuntungan. Sama dengan diskon faktor dikali keuntungan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung NPV atau net present value. Nah, di sini menghitung NPV ini sama dengan sum dari PV keuntungan. Ini sampai ke 8. Selanjutnya ada gross. Selanjutnya, artinya selama kurun waktu 5 tahun ini, terhitung dari awal tahun penanaman investasi di tahun ke-0, keuntungan yang diperoleh sebesar 18.917.993,59 rupiah. Nah, kemudian untuk gross B per C ini sama dengan merupakan penjumlahan dari PV penerimaan dan PV biaya. Berarti sama dengan ini sum PV penerimaan di sini nih. Ini PV biaya. Terus sama dengan sum kurung PV penerimaan dibagi. Jadi sum dari PV penerimaan dibagi PV biaya. Nah, hasilnya ini ada 1,09. Yang berarti Rp1 yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan kotor sebanyak 1,9. 1,9. Nah, untuk selanjutnya net B per C ini rumusnya langsung sum dari F43 ada PV keuntungan dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5 dibagi PV keuntungan di tahun ke-0 yang negatifnya. Menghasilkan 2,0,8. Jadi, artinya Rp1 biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan bersih sebanyak Rp2,08. Nah, untuk IRS sendiri, di sini diketahui IRR ini sama dengan IRR buka kurung sama dengan IRR buka kurung keuntungan dari
33%, berarti pengembalian biaya sama dengan IRR. IRR. Nah, nih. Jadi pengembalian investasi ini sebanyak 47%. 47% selama 5 tahun. Nah, selanjutnya untuk BEP unit. BEP unit sama dengan biaya tetap. Jadi ini BEP unit sama dengan biaya tetap per harga panen dikurangi biaya variabel dibagi jumlah panen. Nah, jadi ini sama dengan nih F30 biaya tetap, selanjutnya dibagi harga panen, terus dikurangi biaya variabel yang dibagi dengan jumlah panen. Hasilnya adalah 366. Selanjutnya untuk BEP penerimaan. BEP penerimaan itu biaya tetap. Nih, biaya tetap seperti tadi. Nih, biaya tetap dibagi 1 dikurangi buka kurung biaya variabel dibagi oleh hasil penjualan. Ini langsung saja. Untuk sebelum menghitung payback period, kita harus dulu menghitung kumulatif PV per tahun. Nah, di tahun ke-0 ini PV sama dengan tahun ke-0 ini PV sama dengan keuntungan di tahun ke-0. Akan tetapi di tahun kedua sama dengan keuntungan ke-0 di tahun ke-0 ditambah oleh tahun ke-1 dan seterusnya. Hmm.
Jadi kita lihat di sini bahwa eh, investasi itu 19 juta Nah, di sini untuk perhitungan payback period ini 5,9 yang artinya investasi akan kembali di tahun kelima. Nah, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang jelas dalam menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.